Masa kejayaan kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan berlangsung pada abad ke-13 hingga abad ke-14. Awal mula masuknya Islam di Indonesia bermula dari maraknya perdagangan di Nusantara. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia dilintasi oleh berbagai pedagang dari penjuru negeri pada masa perdagangan kala itu, terutama pedagang dari Arab, India, Persia dan Cina. Pedagang dari Timur Tengah seperti dari Arab dan Persia adalah pedagang yang aktif menyebarkan agama Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pun tidak secara bersamaan namun secara bertahap, mulai dari Pulau Sumatera terlebih dahulu, kemudian ke Pulau Jawa serta daerah-daerah di sekitar Jawa dan akhirnya hingga ke wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi dan Maluku. Pada masa penyebaran agama Islam di Nusantara inilah mulai muncul beberapa kerajaan Islam di Nusantara yang mulai bermunculan di berbagai daerah dan berbagai pulau di Indonesia. Sejak saat itu, tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pun mulai berubah dan mengikuti ajaran-ajaran Islam. Kemunculan kerajaan Islam pertama di Indonesia dimulai sejak penyebaran agama Islam di Nusantara semakin pesat dan berkembang. Ada beberapa kerajaan Islam yang cukup besar di Nusantara saat itu seperti Kerajaan Perlak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Goa, Kesultanan Malaka, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Banten dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak. Kerajaan ini bahkan yang tertua di Asia Tenggara. Wilayah Kerajaan Perlak berada di daerah Aceh Timur. Kerajaan Perlak adalah merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia, bahkan tertua di Asia Tenggara. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, Provinsi Aceh. Berdiri sekitar tahun 840 Masehi, kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara, terutama di kawasan Sumatera. Dinamakan Kerajaan Perlak karena pada saat itu, daerah di Aceh Timur tersebut merupakan daerah penghasil kayu perlak yang mana merupakan kayu yang bagus dan kayu terbaik terutama untuk bahan pembuatan kapal. Karena hasil alam yang melimpah dan posisi yang strategis inilah maka Perlak menjadi pelabuhan yang cukup ramai pada abad ke-8. Selain itu juga menjadi tempat singgah para pedagang-pedagang dari seluruh negeri, salah satunya adalah dari Arab dan Persia. Raja pertama Perlak adalah Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang merupakan keturunan dari pedagang Arab yang menikah dengan penduduk setempat. Di bawah pemerintahannya, Islam mulai berkembang pesat di Perlak. Kerajaan ini juga sempat terpecah menjadi dua kelompok, yaitu dinasti Syiah dan dinasti Sunni, namun kemudian berhasil disatukan kembali. Kerajaan Perlak dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan Islam pertama di Nusantara. Ulama dan cendekiawan dari berbagai daerah datang ke Perlak untuk berdakwah dan berdagang. Perlak juga memiliki hubungan erat dengan kekhalifahan Islam di Timur Tengah. Kerajaan Perlak mencapai masa kejayaan pada abad ke-12, menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan pengajaran Islam. Namun, sekitar tahun 1292 Masehi, kerajaan ini melemah dan akhirnya bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai, yang kemudian menjadi kerajaan Islam yang lebih besar dan berpengaruh di wilayah tersebut. Kerajaan Perlak meninggalkan warisan besar dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Aceh. Sampai sekarang, jejak sejarah kerajaan ini masih dapat ditemukan dalam budaya dan tradisi masyarakat Aceh. Sistem pendidikan Kerajaan Perlak punya peran besar dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia, Perlak menjadi pusat dakwah dan ilmu pengetahuan Islam. Sistem pendidikannya terbilang maju pada masanya dan meletakkan dasar bagi pendidikan Islam di wilayah Aceh dan sekitarnya. Pendidikan di Kerajaan Perlak berfokus pada ajaran Islam. Materi utama yang diajarkan meliputi Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, dan tasawuf. Bahasa Arab menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan agama, mengingat banyaknya ulama dan cendekiawan dari Timur Tengah yang berkontribusi dalam penyebaran Islam di sana. Kerajaan Perlak dikenal sebagai salah satu pelopor pendirian lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Sistem dayah yang mirip dengan pesantren saat ini. Dayah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan dan ilmu kehidupan seperti pertanian, perdagangan, dan tata negara. Banyak ulama dari Timur Tengah, Persia, dan India datang ke Perlak untuk berdagang sekaligus berdakwah dan mengajar. Kehadiran mereka memperkaya sistem pendidikan dengan berbagai pemikiran Islam, terutama dalam mazhab Syafi'i yang berkembang pesat di Perlak. Metode pembelajaran di Perlak bersifat tradisional namun efektif. Santri atau murid biasanya belajar langsung dari ulama dengan sistem halakah yaitu lingkaran belajar. Metode ini memungkinkan terjadinya diskusi dan pendalaman materi. Selain penguasaan ilmu, pendidikan di Perlak sangat menekankan pembentukan akhlak mulia. Para santri diajarkan untuk menjadi pribadi yang beretika, jujur, dan bertanggung jawab. Sistem pendidikan di Perlak ini kelak menjadi fondasi bagi perkembangan lembaga pendidikan Islam di Aceh, seperti dayah dan pesantren, yang terus bertahan hingga kini. Demikian ulasan singkat kita tentang kerajaan Islam tertua di Nusantara. Jangan lupa like, komen dan share video ini. Terima kasih.